Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Bagi para fans Sumatsu no Valkyrie, pasti kalian sudah sering dengar istilah teori aurat. Tapi buat kalian yang sempat nonton live stream gua ketika ngebahas Sumatsu no Valkyrie, di situ gua sempat kepikiran tentang teori alien dan teori kerusuhan. Nah, seperti yang sudah kalian tunggu, kali ini gua bakal menjelaskan beberapa teori asik dan menarik yang udah gua pikirkan tentang Sumatsu no Valkyrie. Selain itu, kali ini juga gua ditemani admin dari channel Soundchain yang juga akan ikut menjelaskan beberapa teori Sumatsu no Valkyrie. Gue disclaimer dulu di awal, teori yang bakal kita bahas di sini nggak sepenuhnya pasti benar dan bisa dibilang sebagai konten seru-seruan doang. Jadi nggak usah terlalu serius dan selamat menikmati konten ini. Gue rasa para fans Sumatsu no Valkyrie adalah kumpulan orang yang asik karena bisa memikirkan teori aurat dan sama sekali nggak ada yang ngegas ketika tahu teori ini. So, kalau teori seaneh teori aurat saja kalian terima, maka gue akan memberikan kalian beberapa teori aneh tapi bisa dibilang masuk akal dengan berbagai bukti yang sudah gue kumpulkan. Oke, mari kita mulai dari teori alien. Buat kalian yang udah nonton Sumatsu no Valkyrie versi anime atau sudah nonton konten gua yang nge-review anime ini, di situ gua menekankan salah satu kekurangan dari Sumatsu no Valkyrie, yaitu karakter dewa penontonnya yang digambar dengan sangat tidak serius. Padahal semua dewa petarung digambarkan dengan sangat keren, bagaikan karakter dari anime JoJo ataupun Hokuto no Ken. Tapi para dewa penonton malah digambar seperti karakter monster dari anime Kuma 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 Bear. Dari sini, gue mencoba mencari alasan kenapa para dewa ini terlihat aneh dan lahirlah teori alien. Inti dari teori ini mencoba menjelaskan kalau sebagian dewa di Sumatsu no Valkyrie bukanlah entitas suci, melainkan makhluk hidup dari luar angkasa alias alien. Bukti pertama, kalau memang mereka semua adalah dewa alias makhluk yang lebih tinggi daripada manusia, harusnya mereka semua memiliki penampilan yang sangat agung atau setidaknya lebih mengintimidatif daripada manusia. Tapi kenyataannya, sebagian besar penampilan dewa penonton tidak jauh lebih keren daripada penampilan umat manusia. Ini membuka sebuah kemungkinan kalau mereka bukanlah dewa sesungguhnya, melainkan mereka adalah suatu makhluk yang lain yang mungkin saja adalah alien. Makanya wujud mereka semua terlihat aneh. Bukti kedua, kalau kalian nonton di episode 6, di sini kita diperlihatkan scene flashback Zeus melawan Kronos yang merupakan bagian dari perang Titanomakhia. Nah, kalau kalian notice, pertarungan itu terjadi di sebuah planet di luar angkasa yang dihiasi dengan pemandangan alam semesta. Padahal, kalau kita ngikutin referensi aslinya, Titanomakhia harusnya terjadi di bumi, tepatnya di Thessaly yang merupakan nama wilayah di Yunani. Bukti ini memperkuat asumsi kalau para dewa di Sumatsu no Valkyrie bukanlah makhluk bumi, melainkan makhluk dari luar angkasa, karena lokasi perang mereka yang berbeda dengan referensi aslinya. Tapi kalau memang begitu, lalu bagaimana cara teori ini menjelaskan Buddha yang jelas-jelas adalah dewa dari dunia manusia? Nah, sebenarnya keberadaan Buddha justru bisa memperkuat teori ini. Coba pikir, kenapa para dewa penonton memiliki penampilan aneh, sedangkan dewa petarung terlihat sangat keren? Ini dikarenakan tidak semua dewa adalah makhluk suci, dan sebagian besar dari mereka adalah alien, yang mana para alien ini berbaur dan menjadi bagian dari para dewa penonton. Nah, argumen ini akan terhubung dengan bukti ketiga yang semakin memperkuat asumsi kalau ada alien di antara para dewa. Coba perhatikan episode 4 menit ke-11 detik 17. Di sini kita diperlihatkan sosok dewa dengan telinga kelilawar dan mulut penuh tentakel. Lalu di episode 5, kita diperlihatkan lagi sosok dewa yang serupa, tapi kali ini dengan warna yang berbeda. Dan di episode 8, muncul lagi dewa yang mirip, tapi dengan warna oranye dan tanduk. Sebenarnya masih ada satu dewa lagi yang warna hijau, tapi gue lupa dia muncul di episode keberapa, jadi gue tampilin aja gambarnya di layar. Nah, dari semua gambar dewa tadi, mereka semua memiliki satu kemiripan, yaitu sama-sama mempunyai tentakel. Nah, ilustrasi makhluk bertentakel sangat identik dengan kumpulan makhluk yang berasal dari H.P. Lovecraft, yaitu para outer god yang berasal dari luar angkasa. Contoh makhluk-makhluk ini biasanya adalah Nyarlathotep, Cthulhu, Azathoth, dan Shub-Niggurath. Meskipun mereka disebut sebagai outer god yang berarti dewa terluar, entitas mereka pun bisa disebut sebagai alien karena mereka adalah makhluk hidup yang berasal dari luar bumi. Jadi, dengan adanya mereka di antara para dewa penonton, sudah seperti konfirmasi kalau alien pun dianggap sebagai dewa di dalam Sumatsu no Valkyrie. So, itu tadi teori alien, teori yang menjelaskan kalau tidak semua dewa di Sumatsu no Valkyrie adalah makhluk suci, melainkan terdapat para alien yang berbaur, makanya mayoritas bentuk dewa penonton terlihat aneh. Sekarang, mari kita lanjut ke teori berikutnya, yaitu teori aurat. Untuk teori ini, biarkan admin Soundchain yang menjelaskan. So, waktu dan tempat, gua persilakan bro. Halo para pendengar, makasih untuk kesempatan ini. Saya diundang untuk membahas Sumatsu no Valkyrie oleh Megane Sensei. Di sini saya akan mengangkat teori, yaitu adalah tentang pakaian atau aurat. Saya ambil referensi pada chapter 4. Di sini Eros mengatakan ada rumor berkata bahwa tujuan Valkyrie sebenarnya bukanlah untuk membangun tentara surga, melainkan prajurit yang dipanggil ke Valhalla akan bergabung dengan satu Valkyrie.
dan Valkyrie itu akan merubah diri mereka menjadi senjata yang cocok bagi penggunanya. Sebagai ganti kekuatan maha besar itu, para prajurit akan menumbangkan keseluruhan diri mereka dan disebut sebagai Volund. Saya kasih intro dulu ya. Nah, mengapa saya mengambil teori tentang pakaian? Karena bila kita lihat, pemenang di setiap pertarungan adalah seorang yang memakai pakaian. Contohnya seperti Thor versus Lubu, yang menang adalah Thor dengan pakaiannya. Nah, pada chapter 5 saat pertarungan Thor versus Lubu, Zeus mengatakan, tapi tubuh manusianya itu hanya bisa sampai begini. Di sini kata-kata Zeus sedikit ganjil. Dan juga Volund kalau kita tahu senjata itu menambah kekuatan besar penggunanya tapi lebih ke daya serang, tidak di daya pertahanan. Nah, di sini saya berteori bahwa walaupun para pahlawan manusia menggunakan senjata dewa, namun tubuh dan pertahanannya tidak sekuat dewa. Jadi kita tahu bahwa walaupun Volund terjadi, kekuatan fisik manusia hanya menyamai, bukan setara dengan dewa. Bayangkan, dewa sudah mempunyai senjata sekelas Mjolnir dan pakaian yang dibuat khusus oleh para dewa, sedangkan manusia hanya seutas kain saja, layaknya Adam yang memakai selembar daun di titiknya. Dan ia pun kalah juga. Namun teori ini masih banyak kekurangan, karena saat pertarungan Sasaki Kojiro dan Poseidon mereka juga sama-sama memakai baju, dan pemenangnya adalah Sasaki Kojiro, sang penjundang terhebat. Lu miss satu hal bro, meskipun Poseidon dan Sasaki Kojiro pakaiannya sama-sama tertutup, tapi setidaknya pakaian Poseidon masih lebih terbuka di area dada dibandingkan Sasaki. Jadi teori aurat masih tetap berlaku untuk pertarungan mereka. Nah, kalau lu pengen cari kelemahan dari teori aurat, di versi manga saat ini sedang terjadi battle antara Zerofuku melawan Buddha, yang mana Zerofuku diberikan banyak banget plot armor. Jadi ada kemungkinan kalau Zerofuku bisa menang melawan Buddha. Andaikan di sini Zerofuku menang melawan Buddha, maka otomatis teori aurat akan terbantahkan, karena sejak awal pakaian Zerofuku jauh lebih terbuka daripada Buddha. Jadi, inti dari teori aurat adalah mencoba menebak siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah berdasarkan pakaian mereka. Siapa yang pakaiannya paling sedikit, maka sangat besar kemungkinan kalau dia akan kalah. Sama seperti Adam yang hanya menggunakan daun, Lubu yang telanjang dada, dan Poseidon yang dadanya terlihat. Nah, untuk pertarungan Herakles melawan Jack the Ripper, hasil pertarungan itu pun bisa kalian tebak dengan menggunakan teori ini. Oke, lanjut ke teori berikutnya, yaitu teori kerusuhan. Inti dari teori ini menjelaskan kalau pertarungan Ragnarok tidak akan sampai selesai dan ujung-ujungnya berakhir rusuh. Dari awal kita diberitahu kalau para dewa dan manusia akan bertarung dalam 13 ronde, yang mana mungkin saja kerusuhan akan terjadi di turnamen ini dan pertarungannya tidak akan sampai ke ronde 13. Bukti pertama yang memperkuat teori ini adalah referensi dari nama Ragnarok itu sendiri, yang dalam mitologi Nordik adalah sebutan untuk akhir dari dunia, di mana akan terjadi banyak bencana alam, perang besar-besaran, dan kematian banyak dewa. Dari sini kita bisa tahu kalau Ragnarok bukanlah pemilihan nama yang ideal untuk sebuah turnamen, karena ini bisa saja mendoakan turnamen itu untuk berakhir kacau dengan banyak sosok yang akan mati. Jadi hal ini membuka kemungkinan kalau turnamen Ragnarok tidak akan berakhir normal dan akan berujung pada bencana dan kekacauan, yang kalau dalam teori ini disebut sebagai kerusuhan. Bukti kedua, kalau kalian sering nonton anime, terutama anime yang memiliki unsur kompetisi, turnamen, atau apapun yang berhubungan dengan rencana jangka panjang, biasanya hal itu tidak akan berakhir normal dan ujung-ujungnya akan terjadi kekacauan. Entah karena terjadi invasi dari pihak ketiga ataupun pengkhianatan dari orang dalam. Plot seperti ini ada untuk memberikan unsur kejutan sehingga akhir dari ceritanya akan berada di luar ekspektasi orang-orang. Contoh, kalau kalian nonton anime Toriko, di anime ini terdapat turnamen masak yang berjalan beberapa episode dan akhirnya batal setelah salah satu pesertanya berkhianat dan menyebabkan kekacauan. Lalu kalau kalian nonton anime The God of High School, turnamen di anime ini ujung-ujungnya nggak sampai selesai setelah si sosok kunci bangkit dan akhirnya terjadi penyerangan dari pihak ketiga. Contoh yang lain, Naruto. Cerita tentang ujian Chunin pun sama, ujiannya tidak sampai selesai karena Gaara berkhianat dan Orochimaru menyerang. Dan contoh terakhir, di anime My Hero Academia, rencana summer camp di season 3 berujung gagal setelah terjadi penyerangan penjahat yang terjadi secara tiba-tiba. Nah, dari semua contoh tadi, bisa dilihat kalau semua judul tadi berujung pada kerusuhan. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau Shumatsu no Valkyrie akan menggunakan tipe plot seperti ini untuk membuat sebuah pengembangan cerita yang tidak terduga. Bukti ketiga, semenjak Zeus mengubah urutan petarung dengan menggantikan Shiva, ditambah Buddha yang berpindah ke sisi manusia, dua plot ini membuka kemungkinan kalau turnamen Ragnarok tidak akan berakhir normal dan masih akan terjadi berbagai hal yang tidak terduga untuk kedepannya. Jadi sekali lagi jangan heran kalau saja terjadi kerusuhan sebelum masuk ronde 13. Ditambah dengan adanya campur tangan Beelzebub dalam pertarungan Zerofuku melawan Buddha, semakin menambah alasan untuk memperkuat teori ini. Kalau kalian baca di manga, dijelaskan kalau ras iblis pun dianggap sebagai bagian dari dewa, makanya nama Beelzebub masuk ke dalam list petarung di sisi dewa. Jadi dengan ini, Beelzebub atau sosok iblis yang lain bisa saja menjadi pihak ketiga yang akan menyebabkan kerusuhan.
Asumsi ini bukan tanpa alasan, karena Beelzebub adalah orang yang mengganggu jalannya pertarungan Buddha, sehingga tidak menutup kemungkinan kalau akan terjadi gangguan lain yang lebih besar ke depannya. Apalagi kalau kalian baca manga terbaru, muncul sosok Hajin yang bahkan Hades pun tidak tahu siapa sosok ini. Lalu kalau dilihat dari ekspresi Hermes dan Loki, ini menandakan kalau para dewa pun takut akan eksistensi yang tidak mereka ketahui. Sekali lagi, hal ini semakin memperkuat teori kalau akan terjadi kerusuhan yang menyebabkan turnamen Ragnarok tidak akan sampai selesai, di mana aktor yang paling memungkinkan untuk menyebabkan kerusuhan adalah para makhluk dari ras iblis. Tapi di sini ternyata admin Sonchen punya argumen lain mengenai teori kerusuhan yang berhubungan dengan Zeus. So, silakan bro. Di sini saya punya teori. Saya merasa bahwa Zeus ini tertarik kepada Branhil karena kita tahu seberapa bejatnya Zeus tentang wanita. Dia tidak segan-segan bermain wanita walaupun istrinya sering memergoki Zeus. Saya merasa bahwa turnamen ini bukan saja tentang umat manusia, namun ada maksud dan tujuan lain yang ingin didapatkan, entah itu Branhil ataupun lainnya. Dan mungkin tujuan ini adalah cikal bakal kerusuhan terjadi. Cukup menarik, kalau memang Zeus memiliki motif tersembunyi kepada Brunhilda ataupun tujuan yang lain, ini membuka kemungkinan kalau Zeus akan menjadi aktor utama penyebab kerusuhan. Apalagi kalau kita mempertimbangkan sifat Zeus yang memang suka dengan kerusuhan, seperti ketika dia mendukung Hermes yang ingin berkhianat. Oke, lanjut ke teori terakhir, yaitu teori baku hantam. Nah, kalian yang nonton pertarungan Zeus melawan Adam dan Poseidon melawan Sasaki Kojiro pasti menyadari kalau Zeus sama sekali tidak menggunakan kekuatan petirnya dan Poseidon pun sama sekali tidak menggunakan kekuatan airnya. Kalau kalian bingung kenapa ini bisa terjadi, maka mungkin saja kebingungan itu akan terjawab dengan teori ini, yaitu teori baku hantam. Inti dari teori ini mencoba menjelaskan kalau sepertinya terdapat aturan tidak tertulis yang melarang penggunaan kekuatan super dalam pertarungan mereka dan hanya boleh bertarung dengan senjata ataupun tangan kosong. Kalau Zeus dalam mitologi asli, Zeus awalnya bukanlah pengendali petir, hingga akhirnya dia diberikan senjata petir. Makanya dalam banyak ilustrasi, Zeus sering diperlihatkan sedang memegang petir. Nah, di dalam Shumatsu, Zeus ngomong kalau dia tidak ingin menggunakan senjata karena dia ingin mendengar suara retakan tulangnya Adam. Ini yang jadi alasan kenapa Zeus tidak menggunakan kekuatan petirnya, karena kekuatan petir berasal dari senjatanya. Tapi bagaimana dengan Poseidon yang adalah dewa lautan? Kenapa dia bertarung tanpa menggunakan kekuatan airnya? Padahal saat itu dia bertarung dengan Sasaki sambil membawa trident yang menjadi pertanda kalau saat itu Poseidon sedang dalam mode full power. Bahkan sebelum masuk ke dalam arena, kita diperlihatkan kalau Poseidon mampu menggerakkan air untuk membuka jalan. Nah, kasus Poseidon ini adalah bukti kalau terdapat aturan tidak tertulis yang melarang penggunaan kekuatan super selain senjata dan peningkatan kekuatan fisik. Makanya Zeus tidak bertarung dengan senjatanya dan Poseidon tidak bertarung dengan kekuatan airnya. Lalu kalau kalian lihat pertarungan yang lain, Herakles pun selalu bertarung dengan senjata, Zerufuku juga membawa senjata, Shiva bertarung dengan tangan kosong, Buddha dengan senjatanya, dan Thor dengan Mjolnir. Nah, untuk kasus Thor, dia sempat menggunakan kekuatan petirnya, tapi kekuatan itu bukan digunakan untuk menyerang, melainkan digunakan untuk memperkuat serangan Mjolnirnya, sehingga pada akhirnya serangan Thor dianggap sebagai serangan fisik. Jadi dengan semua bukti tadi, kita bisa beranggapan kalau turnamen Ragnarok adalah turnamen baku hantam dengan menggunakan senjata ataupun tangan kosong, di mana penggunaan kekuatan super akan dilarang dalam pertarungan ini. So, itu tadi beberapa teori ngawur tapi make sense tentang anime Shumatsu no Valkyrie. Gimana menurut kalian? Apakah teori-teori tadi memang masuk akal? Atau hanya gue sendiri yang merasa penjelasan dan bukti-bukti teori tadi terdengar meyakinkan? Ingat ya, semua teori tadi tuh cuma buat seru-seruan doang. Jangan dibawa terlalu serius, karena sesekali gue pun pengen bikin konten yang santai. Jadi gimana bro tentang konten teori ini? Ya, saya masih awam banget mengenai teori, namun saya berusaha terbaik untuk mencari dan berteori dengan pikiran saya. Apalagi saya membahas serial manga Kingdom, yang bisa dikatakan salah satu manga yang sangat sedikit teorinya. Oh iya, kalau kalian membaca serial manga atau anime Kingdom, boleh mampir ke channel saya. Terima kasih Megane Sensei yang dengan humble memberikan saran untuk perkembangan channel saya, dan juga dilibatkan dalam proyek konten ini, walaupun saya masih awam dan pemula. Nah, itu tadi pesan dari admin channel Sonchain. Kalau kalian suka dengan manga Kingdom dan butuh teman diskusi, silakan main ke channel dia. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Dan makasih juga untuk admin Sonchen yang udah ikutan ngasih teori. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria, ada dari Ahwat Widya. Bang, kapan bahas teori alien? Nih, udah gua bahas teori alien. Dan terakhir ada dari Haverness Fans Astrea. Sensei, request konten referensi lagi tentang Holy Grail War. Nanti ya, dari beberapa bulan lalu, gue emang udah niat untuk ngebahas Holy Grail. Tapi, sampai saat ini, gue belum sempat dan belum niat untuk nulis skripnya. So, itu tadi dari Saweria. Makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot, and bye-bye.